Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beba Ariska dengan NPM A1I022028 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe komunikasi efektif di dalam pendidikan. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif di dalam pendidikan? Jadi teman-teman, komunikasi efektif dalam pendidikan merupakan proses transformasi pesan berupa pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, di mana peserta didik ini mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga hal ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Tipe-tipe komunikasi efektif di dalam pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok, kedua yaitu komunikasi interpersonal, dan yang ketiga yaitu komunikasi intrapersonal. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas pengertian dari komunikasi kelompok. Menurut Shaw tahun 1976, komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya untuk memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lainnya, dan berkomunikasi tatap muka. Nah, contohnya di dalam pembelajaran pada anak usia dini yaitu ketika anak bermain peran. Adapun beberapa elemen yang harus diperhatikan di dalam melakukan tipe komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu tatap muka. Nah, setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengarkan anggota lainnya. Dan juga harus mengatur umpan balik secara verbal maupun non-verbal dari setiap anggotanya. Nah, makna dari tatap muka ini berkaitan erat dengan adanya interaksi di antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua yaitu ada partisipan. Jumlah partisipan ini harus berkisar antara 2 sampai dengan 20 siswa. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan lebih dari 20 siswa, maka interaksi di dalam setiap kelompok dapat melihat dan mendengar anggota lainnya itu sangat minim terjadi. Dan yang ketiga yaitu maksud atau tujuan. Nah, maksud atau tujuan dari sebuah kelompok akan memberikan tipe identitas kelompok. Tipe identitas kelompok tersebut dibagi berdasarkan tujuan kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu berbagi informasi, pemeliharaan diri, dan pemecahan masalah. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan karakteristik personal anggota lainnya secara akurat. Anggota kelompok secara tidak langsung berhubungan satu dengan lainnya dengan tujuan atau maksud kelompok yang telah didefinisikan dengan jelas. Di samping itu, identifikasi setiap anggota kelompok dengan kelompoknya itu relatif stabil dan permanen. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi, karena setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Nah, contoh dari komunikasi interpersonal yang pertama yaitu anak saling bertegur sapa. Biasanya saat bertemu dengan temannya, anak itu cenderung aktif dan bertegur sapa antar satu sama lainnya. Yang kedua yaitu anak saling berbagi informasi. Misalnya, anak menceritakan bahwa ia tadi melihat delman di depan sekolah. Yang ketiga yaitu anak berdiskusi dengan temannya dalam melakukan permainan. Biasanya, anak akan berdiskusi bagaimana cara bermainnya atau bahkan bertanya hal lainnya. Dan yang terakhir yaitu anak berbagi pengalaman pribadinya. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf.
Nah, contoh dari komunikasi intrapersonal itu yang pertama ada berpikir, merenung, mendengarkan, menggambar, menulis, atau memahami. Nah, setiap kegiatan tersebut, anak akan terjadi proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf pada anak. Nah, dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan yaitu dengan adanya berbagai tipe-tipe komunikasi dalam pendidikan, baik itu komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, dan komunikasi intrapersonal, guru harus mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan siswa mengenai pembelajaran yang terjadi, sehingga dapat tercipta komunikasi yang efektif. Dengan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, berarti guru sedang melaksanakan kegiatan komunikasi dengan siswa. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.